Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Mas Biko. Mas Biko, tadi Pak Jo sudah fokus pada soal dua sprindik yang berbeda, sprindik 52 dan 53. Dari perspektif hukum kacamata Anda, bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau dari sisi kasus ini kan sebetulnya memang di awal penetapan tersangka AK ini kan ada dua pasal yang dikenakan. Yang pertama adalah soal suap gratifikasi dan yang kedua soal perintangan penyidikan. Nah, saya ingin sedikit mengomentari tadi apa yang disampaikan. Kalau dalam konteks ini kan kalimat merintangi penyidikan sebetulnya itu beberapa kali sempat disampaikan oleh KPK ketika mengumumkan status tersangka seperti itu. Yang pertama ada perintah untuk membuang atau menyelupkan perangkat digital berupa handphone tersebut, merendam air ya. Merendam ke air, lalu kemudian ada hal-hal lain itu yang kemudian masuk kategori soal upaya merintangi penyidikan itu. Nah, yang lainnya sebetulnya kalau kita lihat soal konteks obstruction of justice pasal 21 sebetulnya bisa dilihat dalam kerangka yang lebih luas lagi gitu. Jadi tadi ya siapa yang menyuruh, kemudian siapa yang mendanai atau kemudian siapa yang memfasilitasi gitu ya, itu yang kemudian sebenarnya bisa KPK lakukan penelusuran lebih lanjut seperti itu untuk melihat kira-kira ini siapa saja yang terlibat, karena kalau lihat dan di kasus perintangan penyidikan ini ada kaitan dengan kasus pelarian Harun Masiku ya, Mas Doni ya. Jadi itu kemudian dalam konteks perkara itu yang saling berkaitan, itu yang pertama. Sebenarnya dari substansi hukum, Mas Biko, Anda melihat ini kuat nggak sih KPK untuk istilahnya menyiapkan peluru tanda petik ya, kalau memang ingin mengangkat kasusnya Hasto Kristianto itu? Karena atau ini hanya kesan biar kelihatan KPK itu kerja gitu loh. Yang Anda katakan tadi kan kasus ini sudah masuk radar dari tahun 2020 gitu. Ya, kalau sekali lagi bicara ideal KPK kuat, kalau kami yakin karena dari standar standar penetapan tersangka paling tidak ada 2 alat bukti yang cukup seperti itu ya, yang kemudian bisa menaikkan status seseorang tersebut dari ke level tersangka seperti itu. Nah, ini yang kemudian sekali lagi tadi saya menyampaikan poin dan penekanan bahwa keseriusan KPK dalam membongkar skandal ini. Jadi sekali lagi masih ada banyak PR yang sebetulnya harus didalami. Tadi ada beberapa aspek formil yang disampaikan oleh Bang John soal proses dan yang sekarang akan masuk pada tahap pra-peradilan. Nah, artinya kan sebenarnya banyak persiapan yang harusnya dilakukan oleh KPK untuk menghadapi proses pra-peradilan nanti. Itu satu. Banyak PR, banyak persiapan, Mas Biko, atau Anda secara tidak langsung mau mengatakan KPK sebenarnya nggak punya kasus? Saya kira kalau bicara kasus banyak sebetulnya, karena kasus ini sudah sekali lagi masuk radar KPK 2020, Januari 2020. Tadi kalau misalkan disampaikan ketika sudah ada terpidana gitu ya, bahkan sudah bebas, kondisi itu terjadi kalau menurut hemat kami, ya ketika pimpinan KPK-nya Firly Bahuri yang pada akhirnya membuat sejumlah data, sejumlah informasi tersebut tidak muncul dalam putusan atau gimana Firly-nya aja kena kasus, Mas? itu kan kondisinya kan kemarin. Saya bilang karena kan ada kasus kemarin. Jadi ketika kita bicara kasusnya kemarin kan tadi karena perkara terkait itu sebetulnya sudah disampaikan sudah ada yang bebas gitu ya. Dan berdasarkan semua putusan itu tidak ada disebutkan tidak ada. Ya tidak ada karena pada saat itu tidak dimasukkan juga. Itu dugaan kami oleh Firly CS pada saat itu yang kemudian pada akhirnya sekarang kosong karena kondisi ini sekali lagi tidak bisa kita lihat ansi pada beberapa bulan ini saja, tapi harus ditarik lagi ke belakang. Artinya Mas Biko, kalau Anda melihat dua kasus yang dihadapi oleh Hasto adalah soal suap PAW DPR sama merintangi penyidikan, itu menurut Anda cukup kuat atau masih banyak hal yang harus diperkuat oleh KPK? Cukup kuat, Mas. Karena kalau kita lihat justru yang dimensi, jadi kalau teman-teman kan sering banyak bilang di sini soal Harun Masiku ya, pelarian Harun Masiku. Sebenarnya poin pasal obstruction of justice ini yang kemudian kan menjadi titik tekan gitu ya, bahwa penetapan Pak HK ini tidak boleh berhenti pada pasal suap menyuap saja, tapi ada pelarian Harun Masiku yang kini masih buron dan patut diduga keterlibatan yang bersangkutan ada di situ. Maka pengenaan pasal 21 tentang perintangan penyidikan ini harusnya diterapkan dan juga
apa namanya dikaji lebih luas karena kami meyakini bahwa pelarian Harun Masiku tentu melibatkan banyak pihak. Ya, Sehingga tidak sendiri ya, membuat pasti terkait banyak ya. betul, untuk membuat kasus ini benderang Hmm. dan tuntas, maka instrumen ini menjadi sangat penting untuk menjerat banyak pihak-pihak lain seperti itu. Ya, oke, Pak Jo, kata Mas Biko, kasus ini ada. Tapi pertanyaan saya, kalau memang ada kasus, kenapa tidak langsung ditahan ya tadi ya? Ya, kalau soal penahanan itu kan hak subjektifnya penyidik kan. Karena gini, banyak juga kok kasus yang tersangka memang nggak ditahan karena satu dianggap kooperatif, ya kan, bahwa memang mereka melihat kooperatif itu tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Nah, kembali jadi memang Dalam hal ini apa kriteria sehingga Mas Hasto masih bebas? sejauh ini kan kita masih tetap kooperatif. Oke, dan masih Nah. ada saksi-saksi lain juga belum diperiksa kan? Nah, kalau itu memang ada beberapa yang harus mau dipanggil kan. Ada, kalau tidak salah nanti mungkin ini ada istrinya Mas Saiful, ya kan, yang besok akan mau diperiksa. Ya. Jadi ada beberapa lagi yang mau diperiksa. Nah, jadi tapi saya mengingatlah kembali ya, ada beberapa kasus tersangka yang sampai pada akhirnya berakhir di pra-peradilan itu, dan para pemohon ini, para tersangka ini menjadi menang. Salah satu contoh dulu kasusnya mantan Dirjen Pajak Pak Hadi Purnomo. Oh iya. Wah, itu dibuatkan tersangka, mereka Iya. lakukan pra-peradilan, akhirnya menang, ya kan? Nah, terakhir kasusnya Prof Edi yang sekarang jadi Jadi wamen. Arich, iya, oke. Iya, Iya. itu dibuatkan tersangka, Mantan wamen Nah. jadi wamen lagi. jadi wamen lagi. Nah, artinya nah kita belajar dari dua kasus ini, kenapa ini? Ada apa sebenarnya dengan KPK kan? Tapi kan itu Apakah- semua di periode yang dulu, yang katanya Mas Biko memang KPK-nya masuk angin gitu. Jadi Nah, memang nggak siap Ya, gitu. saya kalau masuk angin, tidak masuk angin, tidak kapasitas saya untuk menilai. Nah, tetapi itu fakta membuktikan bahwa ada apa sesungguhnya kan? Karena katanya kan menerapkan tersangka itu udah prosesnya cukup panjang tuh. Betul. Perdebatan di antara penyidik, naik ke level Nggak direktur. asal lo keluar sprindik kan? Ya, naik ke level direktur, nanti habis itu mereka akan gelar, disampaikan gelar kepada para perkara. pimpinan yang lima orang Iya, pimpinan itu, betul, baru kolektif. dinyatakan. Karena ini kan menyangkut nasib orang, Betul. Mas Doni. Nah, tapi dari dua kejadian ini kita belajar nih. Ya, jadi apakah memang, jadi kita menduga nih, apakah memang terapkan dulu tersangkanya, nanti kita cari bukti-buktinya. Ya, jadi seperti itu. Itu jadi, dugaan ya? Jadi ya kita Oke, boleh menduga melihat dong. history. Nah, melihat histori yang dua ini kan kita Oke. belum menyebut Iya. yang lain. Dan kan? hak Anda atau Mas Hasto untuk melakukan upaya hukum kan? Ya, memang itu haknya kita kan. Nah, jadi tapi memang dari awal juga kita tidak pernah menyatakan ke orang, oh kami akan lapor ini, kami akan melakukan gugatan ini, kami akan pra-peradilan. Ya, saya kira seluruh kegiatan-kegiatan kita, apa yang harus mau kita lakukan itu nggak perlu media Jadi tahu. peluru apa Pak Jo yang Anda bawa ke pengadilan untuk pra-peradilan? Ya, kalau ini aku nggak boleh bicara itu dong. Ya kisi-kisi lah dikit Ya, lah. enggak, itu Kan kita friend. Materi perkara nggak boleh aku bicara di sini. Tapi yang pasti, Tapi Anda sangat yakin bahwa itu akan diterima pengadilan? sangat yakin, sangat yakin bahwa memang ada hal-hal hak-haknya kita yang tentu memang secara administrasi penyidikan ini memang ada yang salah. Termasuk ada mengarah ke mereka- dua kasus yang berbeda ini sangat tidak tepat Oh, harusnya. itu salah satunya. Oke. Itu salah satunya. Jadi memang kita meyakini bahwa memang ada yang kita anggap ini ada kesalahan dari penyidik KPK, maka dengan ini begitu kita ditetapkan tersangka ini kan menyangkut nama baik seseorang nih, Iya, Mas Doni. iya. Ini bayangin aja begitu dinyatakan tersangka, ya kan, diperiksa, digeledah ini runtuh nih segala harga diri, nama baik segala macam kan. Nah, jadi ya karena sudah ada status tersangka, maka harus dijawab juga dengan proses hukum. Ya. Nah, jadi proses hukum itu harus ada produk hukum yang keluar nanti dari pengadilan bahwa dinyatakan status tersangka ini memang tidak sah. Kalau pra-peradilan itu, ini kan saya melihat dua kasus ya. Ya. Itu yang Anda ajukan itu terhadap dua-duanya atau bagaimana? Ya kepada sprendik dua-duanya itu. Dua-duanya gitu Ya, kan? ya dong. Bisa dua-duanya kemudian dikabulkan, bisa salah satu. Ya dalam permohonan kita itu. Nah, artinya satu paket atau gimana? Nggak, sebenarnya gini, Mas Doni. Kalau di pra-peradilan itu kita nggak ngomongin materi perkara nih. Iya, iya. Jadi ini soal administrasi, apa Betul. yang salah dari mereka. Misalnya contoh, Iya. apakah memang pada waktu orang ini diperiksa, artinya Iya. dikirim nggak suratnya SPDP-nya, Iya, secara pemberitahuan segala prosesnya. macam. Terus apakah mereka juga diperlakukan dengan baik, ada yang salahkah penanganannya, terkait dengan sprendik ini apa yang salah. Nah, ini kan nggak bicara Ya, substansi materi hukum pokok kasus. perkara. Iya. Apa yang salah selama proses sampai akhirnya Mas Hasto kemudian datang ke Gedung Merah Putih hari ini menurut Ya, Anda? tentu kami menyadari sepenuhnya kami ada beberapa hal yang salah yang dilakukan penyidik KPK. Bukan cuma satu berarti ya? Bukan cuma satu. Beberapa. Nah, Itu yang ada meyakinkan beberapa. Anda untuk maju pra-peradilan? Iya dong. Maka kita ajukan pra-peradilan. Ya, dan Jadi, KPK menjawab siap menghadapi gugatan pra-peradilan. ya mereka harus bilang siap, dan kemudian
yang pasti saya nggak boleh bicara Mas Doni. Iya, Nih, sudah 2 kali ku colek-colek. Nah, jadi saya nggak boleh bicara soal materi perkara, nanti kita ada di persidangan kan. Gitu. Iya. Gitu Mas Doni. Ya, Oke, ya. saya kembali ke Mas Biko. Mas Biko. Ya. Oke, Mas Biko gambar hilang, tapi suara aman ya. Mas Biko, kira-kira KPK akan menggunakan tanda petik peluru apa? Kalau kita bicara dari substansi hukum ya, ini kan kalau memang dari dulu KPK yakin ini kasusnya kuat ya kan, ya lalu baru sekarang kemudian dibuka lagi, artinya tidak perlu ragu dong. Dan kata KPK juga siap menghadapi gugatan pra-peradilannya Mas Hasto. Komentar Anda? Ya, sebetulnya tadi ya, pra-peradilan ini kan tidak menguji material, tapi Ya, bukan materi. Jadi selama tadi kalau diambil contoh kasus-kasus yang KPK kalah, sebetulnya materinya masih ada. Jadi masih berpotensi dan sangat bisa dilakukan penyidikan seperti itu. Nah, kalau ditanya soal amunisi, sebetulnya mudah saja, Mas Doni. Dalam perkara ini KPK tadi ya hari ini mungkin sudah dilakukan ya pemanggilan. Dan saya kira tadi karena ini sudah lama, harusnya tidak butuh waktu lama bagi KPK untuk melengkapi berkas ini dan langsung melanjutkan pelimpahan atau P21 perkara ini. Agar apa? Agar kasus ini semakin benderang gitu, agar prosesnya juga semakin cepat. Tadi kan juga bicara soal kepastian hukum dan lain-lain. Itu yang kemudian jadi satu aspek gitu yang menjadi penting bagi KPK. Kami sih selalu mendorong, ayo segera KPK memanggil tadi sudah dipanggil lalu kemudian melengkapi berkas dan melimpahkan perkara ini agar langsung bisa diproses ke tahap Ya, selanjutnya. ini kan berkejaran dengan waktu ya, Mas Biko ya. Kalau misalnya nanti setelah sidang pra-peradilan tanggal 21 itu ternyata dikabulkan, bagaimana kira-kira? Sekali lagi tadi tentu kalau bicara pra-peradilan dia tidak akan mengubah aspek material, artinya KPK dengan perbaikan dan penguatan alat bukti dan aspek lain yang tadi nanti tentunya kita tidak berharap KPK kalah di pra-peradilan, tapi kan nanti biasanya kan ada tuh kasus ini karena tidak misalnya dianggap tidak melakukan pemanggilan pasca penetapan dalam proses atau lain-lain. Nah, itu yang kemudian harusnya bisa diperbaiki. Tapi sekali lagi harusnya kalau melihat lokus dan timestamp waktu penanganan perkara ini yang sudah cukup lama, harusnya itu tidak terjadi. Maka tadi saya sampaikan bahwa KPK harus serius kalau memang mau menegakkan hukum dan memastikan penegakan hukum pemberantasan korupsi ini berjalan dengan benar gitu sesuai dengan ketentuan dan harus akuntabel. Itu yang kemudian harus kita dorong. Jadi ketika seandainya nanti ada putusan yang tidak berpihak, ya kasus ini kami berharap dan dorong betul harus tetap dilanjutkan seperti itu. Makanya tadi dari hasil pemeriksaan hari ini harusnya KPK sudah bisa segera melengkapi berkas-berkas itu ya. Tapi ketika proses ini kemudian dilanjutkan oleh KPK, Anda setuju bahwa sebenarnya KPK sudah mulai menunjukkan keseriusan? Kalau kasus ini ya, tapi saya belum bisa bilang sampai ke sana ya, karena kan kita sekali lagi tidak berharap KPK ini kalah seperti itu. Masih terlalu pagi ya? Masih terlalu dini kalau kita bicara soal KPK ini serius ini kita lihat nih sebetulnya dari kemarin, dari seminggu lalu lah sebetulnya kami menyampaikan bahwa ayo segera lempahkan kasus ini untuk naik ke persidangan untuk ke tahap penuntutan gitu ya. Apalagi harusnya sudah bisa lah segera gitu ya. Jadi supaya kasus ini tidak semakin berpolemik, menimbulkan banyak tafsir di publik, tafsir gitu ya. Padahal sebetulnya ya ini kalau memang murni penegakan hukum ini yang kemudian harusnya tapi kan Mas Biko nggak mungkin juga KPK asal maju kan. Kalau nanti kemudian di persidangan dia tidak siap segala halnya ya itu mau taruh di mana muka KPK gitu. Itu dia Mas Doni. Inilah yang kemudian pimpinan KPK terbaru ini bisa nggak membuktikan atau jadi batu uji lah seperti itu. Ya, memang nanti kuncinya di pengadilan ya untuk saling membuktikan siapa yang benar ya. Oke, Mas Biko, Pak Jo, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi.